lagi membacakan berita hasil survei. Survei IDM untuk Pilkada Kaltim, petahana hanya raih 31,6%, penantang 62,6%. Minggu, tanggal 10 November tahun 2024, pukul 9.34 waktu Indonesia Barat. Indonesia Development Monitoring (IDM) melakukan survei pemetaan sikap dan perilaku calon pemilih untuk mengukur tingkat elektabilitas dua pasangan calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di Pilkada Kalimantan Timur Kaltim. Hasil survei menunjukkan elektabilitas Rudi Masud Seno Aji unggul dibandingkan dengan pasangan Isran Nur Hadi Mulyadi, kata Direktur Eksekutif IDM Heru Supriyatno dalam keterangannya, Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Heru mengungkapkan, survei IDM kali ini memaparkan tentang peta elektoral kedua paslon kepala daerah Kaltim dalam uji simulasi pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menjawab dengan bebas. Sehingga responden tidak terpaku pada pilihan tertentu terkait pasangan calon kepala daerah yang akan dipilih jika Pilgub Kaltim digelar hari ini. Hasilnya, tingkat elektabilitas Rudi Masud Seno Aji berada di angka 51,8%. Isran Nur Hadi Mulyadi 30,3% dan tidak memilih sebanyak 17,9%. Kemudian, dalam simulasi pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang memberikan pilihan jawaban yang terbatas dan spesifik kepada responden. Responden hanya perlu memilih dari opsi yang telah disediakan dalam kertas kuesioner. Hasilnya Rudi Masud Seno Aji berada di angka 62,6%. Dan Isran Nur Hadi Mulyadi 31,6% dan tidak memilih sebanyak 5,8%, kata Heru. IDM juga melakukan survei pemetaan sikap dan perilaku calon pemilih untuk mengukur tingkat elektabilitas dua pasangan calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur di Pilkada Kalimantan Timur Kaltim. Dikatakan, dari hasil temuan survei ada 4 masalah besar menurut warga Kaltim mendesak untuk diselesaikan, di mana selama 5 tahun terakhir tidak dapat atau kurang optimal diselesaikan petahana. Di antaranya pertama, harga-harga kebutuhan pokok mahal menjadi masalah yang mendesak terbesar menurut 27,8% responden. Kedua, susah mencari lapangan pekerjaan menurut 27,6% responden. Ketiga, kondisi jalan rusak di Kaltim menurut 23,4% responden. Kemudian masalah biaya pendidikan mahal menurut 21,2% responden, kata Heru. Hal lain, Heru menerangkan, survei IDM menggambarkan rendahnya elektabilitas pasangan Isran Nur Hadi Mulyadi sebagai incumbent selama menjabat tidak mampu mewujudkan janji-janji politik yang telah mereka buat ketika masa kampanye sebelum terpilih. Padahal, janji-janji manis itulah yang dulunya mampu memikat para pemilih. Sementara pada masa menjabat selama 1 periode, janji-janji tersebut sama sekali tidak ditunaikan, kata Heru. Tentu, lanjut Heru, hal inilah yang menjadikan masyarakat tidak simpatik terhadap incumbent. Karena itu, Heru merinci, faktor kegagalan incumbent dalam pertarungan pilkada, yakni, kurang pahamnya persoalan dan permasalahan yang ada di lapangan. Selain itu, tidak bisa membedakan mana persoalan dan permasalahan yang urgen dan tidak urgen yang harus diselesaikan. Sebagai contoh, sambungnya, misalkan persoalan pengangguran dan kemiskinan menjadi persoalan mayoritas publik Kaltim yang mana Kaltim yang kaya sumber daya alam namun tidak memberikan dampak kesejahteraan yang signifikan pada masyarakat. Kemudian gagal memberikan kemajuan yang signifikan bagi daerahnya yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat Kaltim menjadi poin kritis rendahnya elektabilitas Isran Nur Hadi Mulyadi. Kemudian, munculnya pasangan Rudi Masud Seno Aji yang dinilai baik dari segi integritas, visi, atau dukungan masyarakat yang kuat bagi seorang kepala daerah Kaltim. Apalagi masyarakat Kaltim sangat tahu Rudi Masud Seno Aji diusung oleh partai politik yang mayoritas menguasa kursi di parlemen pusat, yang mana akan jauh lebih dapat mendukung program-program mendesak sebagai masyarakat Kaltim, kata Heru. Dijelaskan, survei ini melibatkan sebanyak 2.000 warga Kaltim sebagai responden serta sudah berumur 17 tahun ke atas.
Sampai responden berasal dari populasi pemilih tetap sebanyak 2.821.202 pemilih pada Pilkada Kaltim 2024 ini. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dikatakan, hasil survei ini memiliki margin of error plus 2,19%. Pada tingkat kepercayaan 95% survei dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan responden. Survei dilaksanakan mulai tanggal 25 Oktober tanggal 4 November 2024, ujarnya. Sahabat Jakarta, survei ini tertulis di Warta Ekonomi Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Salam sehat, sukses selalu, sampai ketemu di lain tulisan.